Ini Bapak Ibu, kalau misalnya mayitnya perempuan yang kita tutup adalah bagian dari dada sampai ke betis. Tapi kalau misalnya laki-laki yang meninggal, maka cukup dari pusat sampai kemana? Lututnya. Nah, ini kan laki-laki yang meninggal. Nah ini kan ada bajunya apa semua. Kalau kita lepaskan susah ya. Kita ambil gunting, kita potong-potong saja. Ya, sudah selesai seperti itu, baru kita dengan niatan tulus ikhlas untuk memandikan jenazah ini, karena kita tahu ini memandikan jenazah salah satu amal soleh kita dan ibadah kita. Ya, dan ibadah dan amal soleh dibangun di atas dasar keikhlasan. Kemudian setelah itu membaca Bismillah. Setelah membaca Bismillah, maka yang kita lakukan adalah mengangkat tubuhnya si mayit ini. Nanti mungkin dibantu. Oke, bantu. Ya. Setelah itu kita pijit-pijit, ya, pijit dengan penuh lembut, jangan sampai kasar, keras. Ketika terlihat ada bagian yang kotor, nanti tinggal disiram saja kotoran yang keluar dari kubur ataupun tubuh. Sambil juga kalau sekiranya kotoran tersebut susah untuk mengalirnya atau hilangnya, boleh kita bersihkan kubur dan tubuhnya tersebut dengan menggunakan waslat atau telapak tangan, dengan menggunakan tangan yang kiri. Kita bersihkan tanpa melihat, termasuk bagian belakangnya juga atau tubuhnya kita bersihkan. Sudah bersih, ya, sudah bersih, baru setelah itu yang kita lakukan adalah mewudukannya sebagaimana wudu sholat, ya, mewudukan sebagaimana wudu sholat. Dibasahin apa nggak usah? Dibasahin. Sini. Ada tisu ya, ambil tisu ada. Gak apa-apa. Tisu. Ada beli tisu. Nah, tentu yang pertama kita katakan membaca Bismillah kan sebelum berwudu. Tapi sebelumnya tadi kan kita sudah berwudu. Ya, sudah membaca Bismillah. Sebelum berwudu ini kan disunahkan membaca Bismillah. Nah tadi awal sebelum kita membersihkan kubur dan tubuhnya tadi, kita sudah membaca Bismillah. Maka Bismillah yang pertama kita baca tadi itu sudah mewakili dari Bismillah sebelum kita melakukan wudu buat si mayit ini. Nah setelah itu kita membasuh kedua telapak tangannya. Telapak tangan yang kanan dulu sambil antum, ya, kita bersihkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua 1, 2, 3. Setelah itu baru kita tersebut membersihkan apa? Membersihkan mulutnya dan hidungnya. Tentu kita katakan ada tisu kan? Ya, atau ini aja lah, apa-apa. Nah, kalau sekiranya ada tisu, kita ambil, kita basahin, kita celup begini untuk membersihkan bibirnya dan juga hidungnya. Bukan airnya dimasukkan ke mulutnya atau ke hidungnya. Jelas ibu-ibu? Apa jelas? Nah, kenapa? Kalau misalnya gigi emas, kalau bisa dilepas, lepas. Termasuk juga gigi yang mudah untuk lepas, dilepaskan. Tapi kalau giginya itu sudah tanam permanen, maka tidak perlu untuk dilepaskan. Nah setelah itu kita membasuh wajahnya kan, ya, sebanyak berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Nah, baik. Setelah itu membasuh tangannya, ya, Bapak siramin atau Bapak wudukan, sebagian saya siram, ya. 1 sampai ke siku. Nah, 1, 2, 3. Tangannya kiri sekarang. 1, 2 sampai siku. Kenapa ke siku, Pak? 3. Katakan, rapikan sampai ke siku. Nah, setelah itu kita mengusap kepalanya termasuk kedua telinganya. Bapak ambil dulu air, kemudian usapkan kepalanya sampai belakang,
kembalikan ke depan dulu dong. Kembalikan ke depan, sisa-sisa air baru ke telinganya. Nah, setelah itu baru kakinya, Pak. Nah, jangan lupa sela-sela jari jemari kita kenakan dengan kelinci kita, Pak. Sunnahnya 1, kemudian 2, kemudian 3. Saya. Ini juga 1. Nah, Harus dengan kanan. 2. Boleh, nggak apa-apa. Kelingking tangan kiri boleh, kelingking tangan kanan boleh. Itu sunnah. Nah, saya. Kemudian 3 ya. Yang ketiga. Nah, ini baru menguduhkan. Jelas, Bapak Ibu? Setelah itu kita mengguyurkan air 1 kali guyuran di kepalanya. Ambil sampo. Sampo ada? Nggak pakai sambung, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, udah. Jadikan sebagai sampo nggak? Iya. Kita guyurkan 1 kali guyuran di kepalanya. Kemudian sampoin, Pak. Enak kan? Dari salam. Ya udah, secukupnya aja. Yang jelas paham kan semua? Kemudian guyurkan 3 kali guyuran untuk membersihkan hasil sampo tadi. 1, 2, 3. Saya sudah. Nah, setelah mengguyurkan air sebanyak 3 kali guyuran untuk membersihkan hasil sampo tadi dan kotorannya sudah hilang, bakteri sudah hilang, baru kita mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Dari yang kanan dulu, baru yang kiri. Ya, nah kita kan tahu tadi ada 3 air. Air yang pertama tadi air apa? Air yang bercampur dengan daun bidara. Kita siramkan air yang bercampur dengan daun bidara dulu. Misalnya itu ya, kita campurkan sudah. Dari sini kanan dulu, kemudian belakang, Pak, angkat, jangan sampai kelihatan auratnya. Nah, kemudian udah cukup. Kemudian bagian yang kirinya, yang depan dulu. Kemudian setelah itu bagian belakangnya juga, jangan sampai kelihatan auratnya. Nah, baik. Pertama kan, 1. Kemudian setelah itu, iya, dari kepala kan sudah tadi. Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan air yang bercampur dengan sabun. Teknisnya itu kita sabuni dulu. Ya, misalnya ada sabun kan? Ada tadi bisa sabun ini. 3 gigi oleskan saja daging lehernya, ini daging lehernya, dadanya, tangannya, pahanya, ya. Terus kita sabuni. Setelah itu kita siram untuk membilas bekas sabun tadi dengan mengguyurkan air biasa, dan itu dianggapnya seperti air yang bercampur dengan apa? Sabun. Nah, sampai digosok-gosok, Pak, ya kan? Sampai ke sana ke belakang misalnya ya. Bisa aja seperti itu, cuma takutnya nanti membilas juga kita kan, seperti itu. Setelah itu, nah, ini setelah itu sama dengan yang tadi, sama dengan ini juga. Kita siram, kita bersihkan, kita bilas, ya. Kemudian yang belakangnya juga seperti itu. Jelas Ibu-ibu? Nah, baru yang terakhir, sabun air yang bercampur dengan kapur bagus, ya. Untuk apa? Untuk mengusir serangga, semut dan lainnya. Kita siramkan, yang kan juga sama, ya, bergerak seperti ini. Kemudian belakangnya kita siramkan. Kemudian yang depannya, yang kiri. Kemudian belakang. Nah, tentunya kan ini mayat hidup ya, jadi kita nggak gosok-gosok banget gitu loh. Ya, mayat hidup masalahnya. Jadi yang penting teknisnya mengerti gitu loh. Kalau ada kotoran nanti kelihatan lagi, kita bersihkan lagi. Berarti memandikannya tambah lagi. Ya, yang keempat dan kelima. Keempat itu bagian yang keluar kotoran tadi, kubul sama dubu biasanya kita sabuni lagi.
kemudian kita bersihkan dengan air yang biasa, kemudian kita guyurkan air biasa tersebut ke seluruh tubuhnya yang bercampur dengan sabun. Yang kelimanya, maka kita guyurkan lagi mayit ini dengan air yang bercampur dengan apa? Kapur bagus lagi. Pokoknya yang terakhir itu dengan hitungan ganjil, bisa 5, bisa 7, ya. Yang terakhirnya air yang bercampur dengan kapur bagus. Nah, berhubung mayit ini batal wudu kan, maka kita apa? Kita wudukan lagi, ya. Kecuali kalau misalnya 3, kita nggak ada kotoran apa-apa lagi, selesai. Tapi berhubung 5 kali ini berarti ada yang keluar lagi kan, kita bersihkan lagi. Nah, setelah kita mengguyurkan air tersebut dengan air yang campur kapur bagus, kita wudukan lagi sebagaimana apa? Wudu sholat. Selesai kita dari masalah memandikan. Nah, biasanya wanita kan rambutnya panjang, ada sisir enggak? Kita sisirin, nggak ada, ya. Kita sisir, kemudian kita bikin, ya. Kita sisir sudah, kita keringkan dulu pakai handuk. Mana handuk? Keringkan seluruhnya, ya, dari dari rambut, wajah, kemudian terus badannya, ya. Nah, nanti sudah kita ambil sisir, kita sisirin. Kalau rambutnya panjang, apalagi ibu-ibu, setelah kita sisir rambut yang panjang tadi itu, kita bikin 3 kunciran atau 3 kepak. 1 di depan, yang kedua dan ketiga di mana? Di tanduknya ini. Setelah itu 3 kunciran atau 3 kepak ini kita taruh di mana? Di belakang dari kepalanya atau di belakang leher. Jelas ibu-ibu? Nah, selesai kita, ini kan basah, ya. Kainnya tersebut kita ganti atau sebelah sana, tarik, ya, sarungnya tadi tanpa melihat orang, pelan-pelan. Nah, tanpa melihat orangnya, ya, boleh dikatakan. Nah, selesai kan? Tinggal kita mengangkat tubuhnya si mayit ini untuk meletakkannya di kain kapal.